yang perlu dipelajari di D4 vokasi ini masih relevan. Oke, jadi kalau saya pribadi, yang perlu dipelajari tergantung sebenarnya. Kalau yang ingin studi lanjut seperti saya, orang-orang Indonesia, kebanyakan orang Indonesia yang di luar negeri itu problemnya matematik. Problemnya matematik. Kita lemah di matematik dan statistik gitu. Dulu saya waktu belajar awal-awal di Nagoya University ini, saya belajar kalkulus dari dasar itu. Saya belajar kalkulus lagi yang sebenarnya sudah saya dapat di SMA dan kuliah semester awal, kalkulus dan statistik. Saya belajar lagi. Jadi mungkin mata kuliah seperti itu mungkin masih perlu lagi dipreskan kepada mahasiswa karena ini penting untuk studi lanjut itu. Yeah. Mohon berikut ya demikian yang bisa saya jelaskan ke Pak Hendra. Kalau ada pertanyaan lain lagi. Ini pertanyaannya saya jawab langsung satu-satu gitu, Bu. Langsung jawab satu-satu aja, biar enggak lupa. Gitu, Pak. Jadi dari Maulidani Kurniawan NRP ini mahasiswa DTIS izin bertanya. Mengapa harus memilih dua model dalam machine learning yaitu MLP dan CNN? Apakah tidak boleh lebih atau kurang? Dan pertanyaan kedua, seberapa akurat perhitungan yang dilakukan oleh pemodelan tersebut dalam kejadian real di lapangan? Oke, jadi ya terima kasih pertanyaannya Zidan. Jadi kenapa memilih dua model ini? Sebenarnya saya cuma menunjukkan bahwa model ini saya cuma menunjukkan bedanya. Jadi machine learning itu terbagi dalam dua jenis model. Yang pertama adalah model berdasarkan klasifikasi, yang tujuannya untuk klasifikasi, dan model untuk tujuan regresi. Dan saya menggunakan dua-duanya itu untuk membandingkan powerful mana sih sebenarnya yang untuk klasifikasi apa yang untuk regresi dalam case ini. Jadi itu aja tujuannya simple. Dan seberapa akurat perhitungan yang dilakukan oleh pemodelan tersebut dalam kejadian real di lapangan? Sangat akurat, sangat akurat. Sejauh ini sangat akurat. Ya contohnya saja, kalau Anda punya HP yang Touch ID yang ngeloknya pakai sidik jari, kebanyakan machine learning itu. Ya Anda bisa tahu sendiri dengan menyentuh sensor di HP Anda bisa unlock HP Anda. Itu machine learning itu. Atau apa ya? Face ID, Anda tahu kamera, kalau Anda mau selfie, terus kamera bisa mengetahui oh ini wajah Anda. Nah, itu sekarang itu machine learning. Nah, dia tahu oh wajah Anda yang ini, oh mata Anda yang ini. Itu machine learning. Jadi bisa dikatakan akurat untuk kejadian real di lapangan. Oke. Demikian. Baik, selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muntaha, dosen DTIS. Dapatkah MLP diaplikasikan pada kelongsoran? Oke, Pak Muntaha sehat Pak. Pak Muntaha mentor saya di ITK. Oke. Bisa Pak. Jadi intinya MLP ini bisa diaplikasikan pada bidang apapun karena machine learning ini adalah basicnya adalah universal approximation. Jadi seperti orang manusia dalam berpikir. Jadi bisa diaplikasikan pada kelongsoran. Jadi kan, pada stres sekian akan terjadi kelongsoran. Pada stres sekian kondisi misalkan kita tebing itu, tebing yang dipadatkan itu. Gitu, misalkan kita pasang alat ukur, bagian ini stresnya sekian, frictionnya sekian. Oh ini bakal terjadi runtuh kapan? Atau bakal terjadi runtuh atau enggak? Untuk decision policy bisa. Ya, demikian. Selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sayed AF, Tanri Abeng Universitas Jakarta. Apakah penelitian Anda pernah dicoba dengan metode ANN?
Terima Ya, kasih. jadi machine learning ini adalah core-nya itu adalah ANN sebenarnya. Ya, jadi machine learning ini core-nya artificial neural network. Kalau artificial neural network itu sederhana. Kalau ANN ini lebih kompleks. ANN lebih sederhana. Kalau machine learning itu lebih kompleks. Gitu saja sebenarnya. Tapi konsep dasarnya adalah neural network. Jadi kalau belajar machine learning itu pasti kelas awalnya itu di computer science itu kelas awalnya adalah neural network sebelum masuk ke machine learning. Terima kasih. Oke. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Pak Suaryoko. Dosen Manyar juga. Jadi program ini hanya dipakai pada tempat itu saja, yaitu tempat yang sudah dianalogikan. Nomor 2, adakah hubungannya skala Richter dengan pembangkit tsunami dan tempat yang berbeda? Iya. Matur suwun Pak Suaryoko, dosen saya lagi di BA. Bisa reuni lagi. Iya, sehat Pak. Jadi apakah program ini dipakai di tempat yang sudah dianalogikan? Betul. Jadi karena machine learning ini ditrain berdasarkan data yang spesifik. Kalau dia dikasih data yang lain, dia tidak bisa menghasilkan data yang hasil yang sama. Hasilnya berbeda. Jadi misalkan diaplikasikan metode ini diaplikasikan di Indonesia misalkan. Jadi dia harus di-train lagi, di-retrain lagi sesuai dengan kondisi di Indonesia. Terus yang kedua adalah adakah hubungannya skala Richter dengan pembangkitan tsunami dan tempat yang berbeda? Betul. Jadi sekarang yang dipakai bukan skala Richter Pak. Jadi istilahnya kita pakai moment magnitude. Tapi intinya sama dengan Richter. Jadi itu menunjukkan energi gempanya. Jadi berbeda skala Richter, energi gempanya berbeda, tapi tsunami-nya yang dihasilkan juga berbeda. Dan untuk tempat yang berbeda itu tergantung kondisi geologis Pak. Jadi tapi intinya kondisi skala Richter, kondisi moment magnitude itu mempengaruhi tsunami yang dihasilkan. Tapi juga dilihat juga sebenarnya kedalaman dan karakter fault-nya itu menentukan pembangkitan tsunami. Ya, terima kasih Pak Suaryoko. Ya, sekedar untuk kita tahu bahwa diskusi ini tetap berlanjut sampai pukul 11 dan sekarang waktu menunjukkan 10.38. Ada pertanyaan dari mahasiswa DTIS Wiku Suryawidodo. Apakah machine learning ini dapat digunakan untuk prediksi tsunami di luar pengaruh tektonisme? Seperti contoh yang pernah terjadi adanya tsunami karena guguran struktur utama Gunung Krakatau. Kalau bisa, bagaimana dengan database? Build and data testing untuk kasus tersebut. Oke, jadi sebenarnya tergantung database-nya. Jadi kalau database-nya dia melingkupi longsoran, ya bisa saja, tidak masalah. Tergantung database-nya. Seperti yang bilang bahwa machine learning itu power-nya itu di database. Kalau database-nya mencakup banyak senario tsunami yang diakibatkan oleh gempa, tsunami yang diakibatkan oleh longsoran, misalkan tsunami yang diakibatkan oleh gunung meletus, tsunami yang diakibatkan oleh meteor, misalkan, itu dimasukkan semua dalam database, itu bisa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Linda Agung S. Unlam Banjarmasin. Apakah ini bisa diterapkan untuk prediksi pergerakan likuifaksi? Yang kedua, infrastruktur apa yang perlu disiapkan apabila diterapkan di Indonesia? Terima kasih.
Linda Agung, Linda Agung ini teman satu angkatan saya. Jadi ya, ini komtingnya itu dulu, komtingnya D3 Sipil 2006 ini. Ya, jadi terima kasih Agung. Terima kasih Agung. Jadi apakah ini bisa diterapkan untuk prediksi pergerakan likuifaksi? Bisa. Jadi machine learning itu banyak macamnya. Tidak saya jelaskan detail di sini. Salah satunya kemampuannya adalah spatiotemporal prediction. Jadi misalkan kita punya data spatiotemporal dan kita trainkan ke dalam machine learning, kita bisa memprediksi masa depan, memprediksi ke step selanjutnya itu pergerakannya seperti apa. Dan itu sudah diaplikasikan di prediksi cuaca, pergerakan awan dan seperti itu, pergerakan awan, angin, dan jadi karena datanya spatiotemporal, ya bisa saja digunakan untuk prediksi masa depan. Dan yang kedua adalah infrastruktur apa yang perlu disiapkan apabila diterapkan di Indonesia. Sebenarnya untuk masalah ini, ya, ini saya asumsikan terkait masalah gempa dan tsunami, Indonesia memang kurang alat observasi, karena alat observasi itu memang mahal, dan itu perlu di maintenance yang secara berkelanjutan, dan itu rawan penjarahan karena letaknya di offshore itu kan susah dipantau itu. Ya, setahu saya ya itu kurangnya observasi itu. Ya. Ampun. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Rifki Nadif Arrafid, mahasiswa DSRK DTIS. Berdasarkan penelitian Pak Ardi, berapa derajat kepercayaan hasil output machine learning terhadap keputusan engineer? Ya, saya enggak. Sebenarnya ya memang ini machine learning ini memang tools sih sebenarnya. Tools untuk membantu decision maker. Jadi terserah decision maker itu pasti punya beberapa tools untuk menentukan keputusan, dan salah satunya machine learning. Ya pastinya kalau decision maker pasti dia mempertimbangkan hasil dari tool-tool yang lain, tools yang lain. Ya, tidak cuma machine learning saja, tapi misalkan dari seismik, misalkan dari data gelombang dan seterusnya. Ya, jadi derajatnya saya tidak bisa bilang karena untuk keputusan engineer itu ya toolsnya banyak. Tapi sejauh ini ya bisa dipercaya itu machine learning. Ya, terima kasih Rifki. Ya, ini pertanyaan di luar materi tentang encouragement, saling memotivasi motivasi. Dari Muhammad Jati Kusumo, DTIS, tiap orang memiliki rasa takut untuk memulai sesuatu dan sering merasa tidak siap untuk melakukan, sehingga Bapak berani melangkah jauh untuk terus melanjutkan studi bahkan hingga ke Jepang. Ini pertanyaannya susah Indonesia. Ya, terima kasih. Terima kasih Jati. Jadi saya dulu juga tidak membayangkan saya bisa kuliah sampai dokter itu, saya tidak pernah ada bayangan dulu. Memang ada keinginan dulu, tapi tidak ya pengen aja. Kayak anak kecil pengen jadi dokter ya, pengen aja. Tapi tidak secara nguber gitu, tidak saya dulu. Ya biasa saja sih sebenarnya. Terus saya ya nothing tulus saja lah. Jadi saya dulu waktu berangkat itu mau diapain di sini, mau disuruh ngapain, saya juga tidak tahu. Pokoknya kalau orang bonek sih bilang ya bener-bener bondo nekat aja lah. Terserah nanti. Pokoknya sejauh kepala bisa buat mikir aja, bisa buat belajar ya disuruh belajar ya belajar, disuruh melakukan ini ya ini ikut aja lah. Saya kira itu aja. Ya. Setuju, Bapak. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan oleh pertanyaan Honesta, mahasiswa D4 DTIS, apakah perkembangan standar atau code yang bisa berpengaruh terhadap proses machine learning? Karena kita tahu bahwa perkembangan SNI gempa di Indonesia perkembangannya relatif lama dibandingkan beberapa standar di negara lain. Ya, saya kira sih bisa saja sih, karena memang machine learning itu masih ilmu yang relatif baru. Jadi sebenarnya machine learning itu lama, dari 50-an itu, dari Turing itu,
Turing itu dalam Perang Dunia Kedua itu sudah pakai machine learning istilahnya. Terus tahun 90-an itu mati karena minatnya masyarakat sains itu terhadap machine learning itu saat itu masih pesimis. Baru waktu komputer sudah ada istilah komputernya sudah GPU-nya kuat, CPU-nya kuat, baru dia machine learning muncul lagi. Karena training machine learning itu membutuhkan komputasi yang lumayan powerful. Jadi sekarang karena komputernya sudah kuat semua, jadi machine learning lambat laun pasti akan masuk ke dalam, ya bisa masuk dalam code itu. Karena belum Bang. Sampun Pak. Yeah. Ini pertanyaan dari jauh ini Pak, dari Taiwan. Dari Pak Tatas, dosen dari bangunan air. Yeah. Dari Manyar. Pak Ardiansyah yang saya hormati, apakah pertimbangan menggunakan persamaan Navier-Stokes untuk simulasi model tersebut? Apa pertimbangannya? Terus kemudian, apakah kelebihan dan limitation dari model yang Bapak kembangkan? Oke, matur suwun Pak Tatas, dosen saya lagi di BA. Dulu waktu saya masih maba, beliau responsi Macrec di Pak Budi Bowo. Sehat Pak. Ya, jadi makasih pertanyaannya Pak Tatas. Apakah pertimbangan menggunakan persamaan Navier-Stokes untuk simulasi model tersebut? Jadi ya memang Navier-Stokes itu memang persamaan yang bisa dikatakan untuk persamaan universal untuk fluid movement. Jadi ya, dan untuk tsunami ini gelombangnya itu diasumsikan sama dengan gelombang sesuai dengan persamaan Shelley-Water equation itu tadi. Dan itu jamak digunakan. Dan selanjutnya adalah apakah kelebihan dan limitasi dari model yang Bapak kembangkan? Ini kelebihannya adalah waktu. Komputasi time, waktu komputasi, dengan model numerik itu memerlukan waktu komputasi yang lama, karena iterasinya. Dalam Navier-Stokes kan iterasinya yang lama dan harus memenuhi stabilitas CFL. CFL apa itu istilahnya? Intinya stabilitas modelnya itu. Dan iterasi itu membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan machine learning itu, proses itu, iterasi itu sudah dilakukan pada waktu membangun database. Pada waktu testingnya, aplikasinya, dia cuma perkalian matriks saja. Jadi dia sangat cepat. Dan limitasinya adalah machine learning ini pada dasarnya yang sudah saya jelaskan meniru kemampuan kita dalam mengolah informasi berdasarkan pengalaman sebelumnya. Limitasinya adalah machine learning ini tidak bisa merepresentasikan fisika dari gerakan airnya itu. Jadi misalkan kalau kita apa ya istilahnya? Misalkan kita sering naik motor, suatu ketika kita duduk, kita lihat orang naik motor, kita bisa menebak itu berapa kecepatannya motor itu, 40, 50, 60 km/jam. Nah, tapi kita tidak bisa tahu eksaknya itu berapa itu, 41 sekian. Nah, eksaknya itu numerical, kita nebaknya itu analoginya sebagai machine learning. Jadi limitasinya kita tidak bisa menjelaskan secara fisik gitu fenomenanya yang terjadi itu. Nggih, sampun matur suwun, Bu. Baik, selanjutnya pertanyaan bisa langsung lewat audio video. Dipersilakan Mas atau Bapak Hadid. Silakan tim mempersiapkan untuk video Bapak Hadid dikonekkan. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah terdengar suaranya, Bu?
Jelas, Ya, sip. jelas banget. Ya, jelas banget, Mas. Seperti yang saya tulis juga di kolom chat, yang saya tanyakan ke Pak Ardiansyah, untuk pemrogramannya itu menggunakan bahasa pemrograman apa ya? Apakah semua bahasa bisa digunakan? Kemudian yang kedua, itu nanti sinkronisasi dengan properti yang kita letakkan itu seperti apa? Seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, jadi ya terima kasih Pak Adit. Pak Adit itu teman saya Bu di Teknik Sipil ITK Bu. Ya. Jadi saya pakai untuk bahasa pemrograman. Ini sekarang sudah banyak library untuk machine learning. Ada TensorFlow, ada PyTorch, ada Keras, macam-macam. Dan semuanya tersinkronisasi dengan Python. Jadi Python ini saat ini adalah start awal yang paling baik untuk belajar machine learning karena dia tersinkronisasi dengan library machine learning yang sudah ada. Google itu punya library namanya TensorFlow dan itu sekarang dipakai di semua produk-produk, hampir semua produk-produknya Google. Termasuk untuk memata-matai kita dia pakai TensorFlow itu. Nah itu Python itu. Ya saya sarankan kalau mau belajar machine learning Python. Kalau untuk sinkronisasi dengan properti saya mengasumsikan bahwa ini maksudnya sinkronisasi dengan hardware ya, device kan. Ya, Python bisa dipakai. Ya benar. Hardware. Ya nanti ya ada caranya tersendiri yang saya tidak bisa jelaskan secara detail di sini. Ya intinya pakai Python adalah yang sekarang ini yang paling baik. Bisa karena dia bahasanya di dalam Python itu ada C, ada bahasa C-nya. C itu adalah bahasa yang paling gampang dipahami oleh hardware. Jadi Python itu yang kalau mau belajar itu Python. Tapi untuk numerical yang berhubungan dengan fluid itu yang persamaan gelombang tadi, saya pakai Fortran. Karena Python itu tidak bisa secepat Fortran dalam numerical iterasi seperti itu. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Adik. Boleh menambahkan Bu Yuyun? Oh, nggih, silakan Pak. Berarti di sini Pak Ardiansyah menggunakan dua program ya, Fortran dan Python. Jadi Fortran untuk numeriknya, Python untuk sinkronisasinya seperti itu ya? Iya, betul. Untuk menggabungkan kedua itu seperti apa ya? Nah, ini itu ya nanti bisa diskusi. Itu teknis sekali soalnya ini ya kalau seperti itu. Oke, mungkin di luar ini kali Pak Ardiansyah. Iya, makasih. Oke, terima kasih Bu Yuyun kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Mas. Monggo tim masih menyiapkan. Oke, sementara masih menyiapkan audionya, kita jawab pertanyaan yang lain ya, Bapak. Oke. Dari Dadit. Dadit alumni D3 2009. Mas Dadit, apakah relevan hasil dari real-time warning system digunakan untuk komparasi calculation dalam struktur bangunan? Oke, saya terima kasih Bu. Terima kasih Dadit. Ini Dadit teman saya juga Bu. Juga. Oh iya Mas Dadit. Mas Dadit ini BT ini Bu. Transport. Oh iya. Ya sampai. Oke, jadi saya kurang paham maksudnya Pak Dadit ini di bidang apa. Tapi sejauh yang saya tahu ini machine learning sekarang lagi banyak digunakan di berbagai macam aplikasi. Ya termasuk dalam bidang struktur untuk identifikasi crack, fatigue dan segala macamnya. Saya kira bisa saja sih, tergantung bagaimana cara kita bikin database untuk training machine learning-nya itu. Jadi ya banyak sudah diaplikasikan untuk estimasi-estimasi seperti crack itu. Ada beberapa riset terkait itu. Saya kira bisa juga diaplikasikan. Ya, terima kasih Pak Dadit. Baik, Pak Nafir, disiapkan tolong audionya.
untuk Pak Nafir. Ini boleh saya jawab yang di kolom pertanyaan ini, boleh saya jawab Bu, yang belum dijawab? Boleh. Terutama ya boleh. Oke. Mulai dari Monggo dipilih Bapak. Yang belum. Oke, Pak Nafir sudah on, Pak. Halo. Ya. Jelas Bu Yuni? Ya, siap. Jelas, Pak. Ya. Ini perkenalkan, nama saya Nafir, juniornya Bu Yuyun saya. Dosen baru di mana juga. Mas. Kemampuannya lebih dari. Namanya Pak Mas Ardiansyah. Ya. Nah, kebetulan Pak saya ini juga lagi pursuing PhD juga di Kobe, tapi di Kobe Jepang. Mirip dengan temanya Mas Ardiansyah, mengenai kegempaan juga. Jadi pertanyaan saya kira-kira data primer apa yang harus disiapkan itu untuk supaya menjadi model machine learning-nya earthquake-nya ya, bukan yang flow-nya, yang earthquake-nya ini supaya menjadi solid, bisa bagus. Monggo. Data inputnya maksudnya Pak? Sorry, data primer apa yang kira-kira harus ada ya? Kira-kira harus ada apa aja? Oh gitu. Ya, data primer itu ya yang pasti, karena model saya ini inputnya adalah hasil dari numerik. Ya, numeriknya ini, inputnya numerik ini adalah hasil dari initial water surface atau apa istilahnya bahasa Indonesia, muka air awal gitu akibat gempa itu. Nah itu diperoleh dari data tsunami itu sendiri dan data seismik. Jadi data primernya ya data tsunami itu sendiri dan data seismik. Nanti kedua data itu bisa dikonvert ke muka air awal. Jadi kan karena ya saya jelaskan detail lagi. Jadi ketika ada gempa, dasar laut itu dia naik dan turun, terdeformasi gitu. Itu naik turunnya itu sama dengan naik turunnya muka air di atasnya. Nah, itu muka air di atasnya itu, deformasi muka airnya itu adalah input dari numerik. Nah, itulah yang kita gunakan. Makanya primernya adalah ya data tsunami itu sendiri yang terekam di offshore station dan atau seismik, data seismik. Gitu, Pak. Nih, maksud saya yang data seismiknya itu apa, lebih spesifik lagi apa contohnya misalkan? Data seismik itu, gimana menjelaskannya? Data seismik itu kalau orang seismologi bilang itu P wave dan S wave. Jadi P wave itu gelombang pertama yang terekam di alat ukur akibat gempa, dan S wave itu secondary wave adalah gelombang kedua yang datang setelah itu. Nah itu data primernya itu P wave dan S wave. Nah itu bisa dikonvert ke itu mekanisme gempanya itu. Berarti ngukur pakai semacam mikrotremor gitu ya? Iya, alat ukurnya seperti itu. Tapi kan sekarang ada yang sudah digital kan Pak. Jadi langsung datanya dapat langsung. Nama pengujiannya apa? Manual gitu.
Yang langsung digital itu nama pengujiannya apa? Saya kurang tahu persis. Saya nggak berani jawab. Daripada salah. Oke, kita lanjutkan di sesi-sesi yang berikutnya. Terima kasih Bu Yuyun. Ya, nanti ya, terima kasih Pak Nafir. Terima kasih, pertanyaannya sangat cukup tough ya. Ya, nanti Mas Ardiansyah nanti tolong share ininya ya, emailnya nggih, biar boleh nggak kita share email sama share, ada permintaan dari share PPT, bisa ya nanti? Oh nggih, bisa. Nanti dikirim ke email masing-masing. Nanti saya kirim ke Bu Yuyun nanti. Baik, terima kasih. Kemudian ini ada Pak Rahmat Basuki, mohon disiapkan tim. Sudah. Pak Rahmat Basuki, Bu Tanjung, dan kemudian Rizky Amalia. Bu Tanjung. Bu atau terima kasih kesempatannya, Bu. Monggo. Ya, terima kasih kesempatannya. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Yang ingin saya tanyakan, kalau data tsunami itu kan ada kecepatan gelombang, kemudian ada kalau kontur kedalaman permukaan dasar laut itu termasuk pada parameter input database nggak, Pak ya? Oh, tidak, Bu. Oh, tidak. Tidak. Jadi inputnya hanya ketinggian tsunami maksimum. Ya, itu ketinggian tsunami maksimumnya itu. Jadi karena database-nya sudah include di numerical yang sebelumnya itu. Oh, berarti tidak dimasukkan terpisah antara kecepatan gelombangnya, kemudian jarak dari sumber gempa terhadap pinggir laut, gitu ya Pak ya? Sama kontur. Oh, gitu Pak. Jadi sudah diwakili oleh tinggi gelombang tsunami maksimum itu. Jadi itu sudah mewakili kecepatan gelombang, sudah mewakili batimetri, topografi, dan itu sudah lepas dari lokasi di mana gempa itu terjadi. Oh, iya. Baik, itu saja Pak. Terima kasih jawabannya Pak Andri, Bu Yuyun, kesempatannya. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi, silakan. Atau dijawab langsung aja Bapak ini ya. Oh, kita langsung. Azam Aufar. Oh, gitu. Azam Aufar. Ini tadi ada yang enggak bisa online, jadi Azam Aufar mungkin ya Bapak ya. Azam Aufar, dasar teknik sipil. Dasar Bapak kan teknik sipil, bagaimana belajar pemrogramannya Pak? Apakah otodidak atau ikut kursus? Pertanyaan menarik ini ya, mungkin umum ditanyakan. Tapi cukup. Oke. Ya cukup ini. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi, saya dulu ya sipil, saya enggak di sipil enggak pernah diajarin bikin program. Jadi ya saya otodidak dari dulu waktu, tapi sebenarnya program itu bukan punyanya teknik komputer science atau informatika saja, sebenarnya program itu punyanya semua itu sebenarnya. Jadi waktu saya masuk awal-awal di Jepang, teman-teman saya sudah banyak yang bisa program pakai Fortran itu dulu, yang sederhana. Dan saya satu semester itu semester awal itu saya otodidak belajar Fortran itu. Belajar Fortran. Terus sekali, dan uniknya adalah belajar bahasa pemrograman itu sekali bisa satu, nanti bisa yang lain cepat. Karena prinsipnya sama, modelnya sama, cuman kita menghafal mungkin triknya, library-nya itu sedikit berbeda, tapi konsepnya sama. Saya dulu belajar pakai Fortran, terus setelah Fortran, karena Fortran buat numerik saja, tidak bisa buat visualisasi. Jadi untuk numerik saya pakai Fortran, visualisasi pakai MATLAB. Jadi untuk
dari Fortran ke MATLAB itu gampang saja karena rule-nya saya sudah tahu gitu. Jadi cuman menghafalkan, oh kalau looping caranya gini, kalau di Fortran gini, di MATLAB gini. Caranya konsepnya sama, cuman namanya saja beda. Kalau di Fortran nama loopingnya do, kalau di Fortran di MATLAB for. Terus tapi nanti bawahnya dikasih n. Itu seperti itu. Terus saya pindah lagi karena MATLAB itu berbayar. Saya pindah lagi ke Python. Itu lagi gampang saja karena konsepnya bahasa pemrograman itu sama. Cuman ya kita cuman mengadaptasi untuk apa itu istilahnya? Apa itu? Library-nya itu ya. Library-nya itu saja yang perlu kita adaptasi. Jadi intinya sekali bisa satu, nanti bisa yang lain gampang aja. Saya dulu 1 semester itu belajar Fortran itu. Cara memanipulasi masterik dan seterusnya itu. Saya belajar otodidak. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir dari Pak Tatas, karena beliau sudah off sekarang. Pertanyaannya, proses kalibrasi menggunakan data apa? Gitu. Oke. Jadi kalibrasi di machine learning itu kalibrasinya adalah waktu training itu sendiri. Dan setelah training itu kan rule-nya, machine learning sudah tahu rule-nya, dicapai rule-nya itu, kita kasih input lagi, input yang kita gunakan sebagai training, kita inputkan lagi, hasilnya benar enggak? Itulah kalibrasinya machine learning. Oke. Terima kasih, ampun. Oh, ini Prof. Sigit. Oke. Prof. Sigit tolong di-on-kan, Dek. Maaf. Oke. Tim tolong. Oke, Prof. Sigit sudah on. Silakan. Oke. Terima kasih kesempatannya, Bu Yun. Oke. Mas Ardian, apa kabar nih? Oke, alhamdulillah sehat, Pak. Ya. Saya sebetulnya sudah 2 kali ke Nagoya. Oh iya. Cuman enggak pernah tahu kalau bahwa di situ ada alumni gitu. kita. Ya. Anak saya juga kebetulan studi di situ. Namanya Abrar. Tapi di bidang strukturnya, di jembatannya. Oh iya, satu lab di sebelah, Pak Abrar. Ya, Abrar itu. Nah. Jadi terima kasih atas kerjanya untuk mengisi kuliah tamu ini ya. Dan mungkin di waktu-waktu yang akan datang ya tetaplah kita jaga hubungan ini ya, supaya juga bisa menginspirasi ke adik-adik mahasiswa kita yang lain ya. Terutama tadi ada yang tanya bagaimana mendrive ya keinginan untuk mencapai sesuatu yang ya katakanlah almost impossible, tapi ternyata kan juga kalau kita sungguh-sungguh ya manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti akan jadi ya. Contohnya kan Mas Ardiansa tadi. Saya lihat tadi beasiswa Max ya. Membuka Kaguso kalau nggak salah. Dan saya tahu pasti itu seleksinya luar biasa sekali. Saya tahu pasti anak saya kan juga ngambil itu. Itu perjuangannya setahun itu. Ya. Memang harus disiapkan. Harus disiapkan. Nah, mudah-mudahan adik-adik yang lain tadi harus bisa mengatasi rasa takut, rasa rendah diri, dan lain sebagainya. Ya, sederhana saja tadi, manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti jadi. Kita itu equal kalau kita diciptakan oleh Allah itu sama sebetulnya potensinya. Tinggal kita mendrive-nya, berusahanya sampai apa. Lagi yang bahasa programming, saya kebetulan juga pakai Python ya. Dari Python itu saya pertama kali dulu dengar itu dari Pak Taufik. Pak Taufik. Pak Taufik dosen ukur tanah ya. Ukur tanah. Ya. Waktu itu saya biasanya pakai Fortran ya karena memang numerik Fortran itu lebih cepat. Nah, waktu di Australia ternyata Python itu salah satu kelebihannya bisa menggabungkan berbagai program, berbagai platform dalam aplikasinya. Ya. Sehingga waktu itu saya juga menggunakan Python. Nah, Python saya kira ini diajarkan di kampus Manyar ini karena sederhana sekali, tapi kegunaannya luar biasa.
Ya, saya sangat Luar biasa. merekomendasikan kalau bisa diberikan gitu. Ya, apalagi open source ya, ya. Iya. Free kan. Iya, gratis Iya. Pak, daripada MATLAB Iya. yang harus berbayar. Betul, betul. Ya. Nah, ini Pak Kadep saya tugasi. Untuk yang akan datang Python harus diberi slotnya itu ya. Ya, mudah sekali kok belajarnya. Saya kira itu Mas Ardian, harusnya tahun ini saya juga kena Goya kalau nggak ada Oh, nggih. Miss Corona ini. Nggih. Ya. Nggih. Mudah-mudahan segera berakhir. Ya. Terima kasih, Nggih, amin. Bu Yun. Nggih. Waktu Nggih, saya sama kembalikan. Pak Sigit. Ya, terima kasih Prof. Baik, sepertinya diskusi ini kita sudahi dulu. Waktu sudah menunjukkan 11.12. Cukup menarik, banyak sekali pertanyaan yang belum bisa terjawab. Terima kasih. Nanti insya Allah kita share emailnya Mas Ardiansyah ya, Nggih. dan PPT-nya. Dan kemudian untuk sertifikatnya akan kita emailkan ke masing-masing peserta. Jadi ada email masing-masing peserta, nanti kita emailkan langsung. Nggih. Oke, terima kasih atas Mas Ardiansyah berkenan membagi pengalaman dan ilmunya pada acara Sama-sama, diskusi hari ini. Rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada para hadirin sekalian, utamanya atas partisipasi aktif selama diskusi berlangsung. Terima kasih Pak Kadep, terima kasih Bu Sekdep. Terima kasih tim yang bekerja di belakang, Mas Raditya, Mas Dimas, Mas Burhan, terima kasih. Baik, kita tutup diskusi kita hari ini dengan ucapan semoga DTIS semakin maju ke depannya. Pesan saya terutama untuk mahasiswa tercinta, bersemangatlah selalu mencari ilmu dengan segala keterbatasan yang kita punya. Tetaplah bermimpi tinggi. Hormati orang tua, guru agar ilmu kita barokah. Tetaplah menjadi figur yang rendah hati. Janganlah merasa cukup dengan ilmu yang kita punya. Berusahalah sekuat tenaga. Panjatkan selalu doa. Insya Allah kita bisa. Saya ingin menutup sesi ini dengan mengutip dari Imam Al-Ghazali, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Terima kasih atas kerjasamanya, pengertian dan perhatian para audiens. Semoga kita berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.